Hai netizen, balik lagi di Throwback Crime Story bareng gue, Michelle. Pada episode kali ini gue akan ngebahas kasus pembunuhan yang menghebohkan satu Indonesia di pertengahan 2015 silam. Mungkin ada yang masih ingat dengan kasus hilangnya Angelin, bocah 8 tahun yang ditemukan tewas di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Sanur, Bali. Sebelum gue bahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like this video. Angelin Margaret Megawe, bocah 8 tahun ditemukan tewas di halaman belakang rumahnya. Ternyata pelakunya adalah ibu angkatnya sendiri bernama Margaret Christina Megawe. Dalam melancarkan aksinya, Margaret dibantu oleh Agustai Hamdamai, yaitu pembantunya. Sebelum gue bahas kasus ini, gue mau jelasin dulu latar belakang Angelin. Jadi, Angelin ini merupakan putri dari Hamidah dan Rosidik. Angelin lahir pada 19 Mei 2007 di sebuah klinik di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Orang tua Angelin tak mampu menebus biaya persalinan. Angelin akhirnya diadopsi oleh Margaret waktu usianya masih 3 hari. Proses adopsi Angelin cuma lewat notaris tanpa sidang di pengadilan. Dalam proses adopsi hanya ada perjanjian. Di antaranya, orang tua kandung tidak boleh ketemu dengan Angelin sampai usianya 18 tahun. Ada juga perjanjian soal warisan. Angelin berhak mendapat warisan jika orang tua angkatnya meninggal. Tidak mau kalah, Margaret juga meminta warisan jika Angelin meninggal dunia. Ayah angkat Angelin bernama Dulles Bruce yang katanya sayang banget sama Angelin. Namun Dulles meninggal pada 17 September 2008 di Singapura karena serangan jantung. Ia disemayamkan di rumah duka Darmais dan dimakamkan 25 September di pemakaman Westfield, Utopia, Texas. Oke lanjut, jadi kasus pembunuhan Angelin ini akhirnya bisa terungkap setelah viral di sosial media bahwa Angelin hilang. Tanggal 16 Mei 2015, Angelin dinyatakan hilang saat bermain di depan rumahnya di Jalan Sedap Malam nomor 26S. Keesokan harinya, keluarga Margaret membuat postingan beserta foto Angelin di Facebook dengan caption "Find Angelin, Bali's Missing Child". Poster hilangnya Angelin pun tersebar hingga ke pelosok Bali, berharap Angelin bisa ditemukan. Kabar ini akhirnya viral hingga diberitakan di media massa. Setelah 3 hari, keluarga akhirnya melaporkan kehilangan Angelin kepada Polsek Denpasar Timur. Pencarian Angelin gak hanya di Bali, tapi sampai ke Banyuwangi hingga NTB. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk mencari keberadaan orang tua kandung Angelin dan memeriksa rumah Margaret. Namun tidak ditemukan apa-apa, termasuk benda yang mencurigakan waktu itu. Dari masyarakat hingga 2 menteri, ketika itu Menteri Yohana Yembise dan Yudi Krisnandi mendatangi rumah Margaret. Namun kedatangan mereka ditolak dan tidak diizinkan masuk oleh penjaga rumah Margaret. Tanda tanya pun muncul. 2 hari setelah penolakan, Aris Merdeka Sirait yang ketika itu Sekjen Komnas PA mendatangi rumah Margaret. Aris curiga bahwa Margaret sengaja menutup-tutupi kondisi rumahnya yang dianggap tak layak huni agar tidak terungkap perlakuannya kepada Angelin. Informasi datang dari pihak sekolah Angelin sebelum ia hilang dan ditemukan tidak bernyawa. Kepala sekolah dan guru Angelin bilang ada yang aneh dengan Angelin. Angelin sering terlambat masuk sekolah, rambutnya kusut, dan bajunya bau kotoran ayam. Waktu Angelin masih duduk di kelas 1, ia periang. Tapi pas dia naik ke kelas 2, terlihat murung, lesu, dan pendiam. Bahkan beberapa kali tidak masuk sekolah. Angelin juga sering diejek karena lusuh dan bau. Saat wali kelasnya mengecek, ternyata di rambutnya Angelin banyak sekali kotoran ayam. Ya ampun, kasihan banget bocah cantik ini. Wali kelas Angelin kemudian mengajak untuk mandi di sekolah agar terlihat bersih dan ceria kembali. Setelah mandi, ia diberi makan. Angelin terlihat lahap menyantap makanan yang dikasih oleh wali kelasnya. Bahkan seperti orang gak makan 2 hari. Keanehan ini ternyata juga sudah ditanyakan ke orang tua angkat Angelin, Margaret. Namun ia menjawab kalau Angelin sudah diberi makan, tapi sukanya susu. Para guru Angelin juga melihat ada luka lebam di wajahnya Angelin.
Mana ada ya pelaku yang mau ngaku? Angeline ternyata disuruh Margaret untuk mengurusi ternak ayamnya. Ia diancam oleh ibu angkatnya tidak diberi makan jika tidak mau memberi makan ternak ayamnya. Kemudian tetangga Margaret juga bilang kalau Angeline sebelum ke sekolah harus memberi makan puluhan ekor ayam dan membersihkan kandang ayam setiap hari. Jadi kalau nggak dikasih makan ya nggak boleh sekolah. Tega banget kan Margaret ini? Ke sekolah pun, Angeline harus jalan kaki kurang lebih 3 km dari rumahnya. Ya ampun, itu kan jauh banget, apalagi untuk anak kelas 2 SD. Kemudian, pada 9 Juni, guru SD 12 Sanur Bali menggelar sembahyang di depan rumah Angeline. Tujuannya untuk meminta petunjuk kepada orang pintar. Orang pintar bilang kalau mereka mendengar suara Angeline. Dan katanya Angeline masih berada di situ. Akhirnya, 10 Juni 2015, polisi menemukan jasad Angeline terkubur di perkarangan rumah dekat kandang ayam. Saat dibongkar, Angeline tampak memeluk boneka dan tubuhnya dililit oleh spray dan tali. Jenazah Angeline kemudian dibawa ke RSUP Sanglah. Dari hasil otopsi ditemukan banyak luka memar di kepala, wajah, dan terdapat sundutan rokok, serta ada bekas lilitan tali di leher Angeline. Saat itu, unit forensik menyatakan Angeline sudah meninggal sejak 3 minggu yang lalu. Setelah Angeline ditemukan, polisi sudah menangkap Agus yang merupakan mantan pembantu Margaret. Agus ditangkap dan mengaku membunuh dan menganiaya Angeline. Namun, polisi tidak berhenti di situ. Diduga ada dalangnya yang harus dicari. Kemudian, dari keterangan Agus bahwa Margaretlah yang telah membunuh Angeline. Dalam kasus ini, keduanya menjalani tes kebohongan. Kepada polisi, Agus mengaku diancam oleh Margaret untuk mengaku dan akan mendapat imbalan sejumlah uang jika tidak menyeretnya. Namun, akhirnya Margaret juga ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian, Agus mendengar suara rintihan Angeline. Pas Agus masuk, Angeline telah dijambak dan kepalanya dibenturkan ke lantai. Jadi pas Agus tanya ke Margaret, Agus ini malah disuruh tutup mulut dan dijanjikan uang sebesar 200 juta. Bahkan Margaret malah menyuruh Agus untuk memperkosa Angeline, tapi Agus menolaknya. Namun pengakuan Agus lewat pengacaranya kalau Agus ini juga pernah melakukan pelecehan seksual 1 minggu sebelum kejadian pembunuhan. Bahkan Agus mengancam Angeline untuk tidak memberitahu Margaret. Kasus ini kemudian bergulir ke meja hijau dengan terdakwa Agus dan Margaret. Singkat cerita, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Margaret dengan hukuman seumur hidup pada Senin 29 September 2016. Sementara Agus dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dari kasus ini kita berharap tidak ada kasus Angeline yang lainnya. Siapapun orang tua, gue cuma ingetin, sekalipun anak angkat, anak tetaplah anak. Jangan bertindak di luar batas, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Hukum tetaplah hukum, siapapun yang bersalah harus dihukum seadil-adilnya. Gue Michelle, thank you for watching.